Halo semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Siagian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku Day 9 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah, untuk hari ini aku masuk dinas pagi pukul 7 sampai jam 2 siang, cuman aku udah di rumah sakit pukul 6 lewat 21. Dan seperti biasa, aku udah nulis semua tindakan aku di notebook, buku jurnal, dan tugas lainnya. Lanjut aja ke videonya. Jadi aku nyampe di rumah sakit kan jam 6.21. Di situ aku langsung naik ke lantai 3 tempat PKL aku. Terus aku izin ke kakaknya untuk prepare, siapin tas aku dan peralatan-peralatan seperti handscoon dan lain-lainnya. Setelah itu aku balik ke nurse station dan langsung disuruh untuk melepas infus pasien. Aku melepasnya ada 2 pasien, yaitu Nyonya R ruangan 318 bed 2, terus ada Tuan M 320 bed 5. Terus aku langsung siapin semua alat-alatnya, terus juga APD yang harus dipakai, dan gak lupa juga sebelum melakukan tindakan ke pasien, pastinya cuci tangan dulu. Nah, udah melakukan semua tindakan melepas infusnya, aku bilang ke kakaknya kalau tindakannya udah selesai. Nah, karena itu aku lakuinnya jam 6.22, belum ada kakak perawat operan dari pagi, jadi masih kakak perawat yang malam. Terus sekalian menunggu, aku juga nulis-nulis di buku. Terus gak lama, jam 15 itu udah ada temen aku juga udah ada. Terus kakak perawat juga udah ada. Lanjut ke melakukan operan. Nah, di situ pastinya nulis semua data pasien. Terus di 7.20 aku ikut kakaknya untuk keliling mengecek pasien bersama kakak perawat. Jadi seperti biasa pastinya keliling untuk menanyakan kondisi pasien, terus tindakan apa yang bakal dilakuin, terus sekalian dicek cairan infusnya masih ada atau enggak. Terus selanjutnya aku melakukan mengganti cairan infus. Jadi ada pasien yang mencet tombol merah dan pastinya belnya jadi bunyi. Terus aku langsung samperin dan ternyata ada 2 pasien juga yang aku harus diganti cairannya, dan itu cairannya tinggal dikit, karena kan kalau misalnya bener-bener habis total katanya sih darahnya bakal naik kan guys, jadi nggak boleh bener-bener habis pastinya. Terus langsung aku bilang ke kakaknya, dan kata kakaknya boleh diganti. Terus setelah melakukan mengganti cairan infus, aku melakukan TTV. Itu sekitar ada 11 pasien yang aku TTV, tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, suhu, SpO2, pernafasan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya aku ada mengantarkan alat suction pump sama kakak perawatnya juga. Jadi alat itu tuh untuk mengambil cairan yang ada di tenggorokan pasien guys, biar pasiennya tuh bisa nafas. Aku tahu dari kakak perawatnya. Terus selanjutnya aku juga ada memindahkan jenazah pasien ke keranda. Jadi kemarin kan aku ada tindakan memandikan pasien sama teman aku, terus kalian oral, dan ternyata pasiennya hari ini meninggal guys, dan itu sedih banget. Kayak ada keluarganya juga di situ pada ngumpul, terus kayak sedih banget gitu loh. Terus pas lagi itu kakaknya mau mindahin pasiennya ke keranda kan, terus aku ikut juga, kata kakaknya sini deh bantuin. Akhirnya aku ikut, terus pakai handscoon gak lupa. Terus aku juga bantuin buat ngangkat pasiennya ke keranda. Terus disini aku mau cerita guys, tiba-tiba setelah dipindahin ke keranda dan pasiennya yang almarhum pasien tersebut, almarhumah ya, sudah dibawa ke bawah, itu bapak-bapak dari keluarga tersebut kayak ngasih duit gitu ke aku, kayak langsung dimasukin gitu. Terus dia bilang gini, ini Neng sayang ya sama ibunya gitu. Aku takut kan, kayak anak PKL dikasih duit gitu, kayak gimana gitu ya guys. Terus aku kayak nolak sebenarnya. Terus pasiennya kan buru-buru ya mau ke lift juga. Terus akhirnya ya udah duitnya sebesar 50.000 aku kasih ke kakak perawatnya aja, kayak ke nurse station, kak maaf ini tadi ada uang dari keluarga yang tadi pasiennya jenazah pasiennya baru dipindahin gitu. Aku kasih uangnya semuanya, totalnya aku kasih ke kakaknya. Terus kata kakaknya, terus akhirnya diterima sama kakaknya uangnya 50.000 tersebut. Dan udah tuh guys, jadinya aku
nggak berani nerima guys gitu. Terus udah kan, udah memindahkan pasien, akhirnya aku ada juga untuk memindahkan pasien ke ke kursi roda. Terus juga aku sama kakak perawatnya dibagi tugas gitu. Kakak perawatnya yang dorong kursi rodanya, terus aku disuruh kakak perawatnya buat bawa surat ke ruang laboratorium. Terus sekalian udah ke ruang laboratorium, suratnya udah diterima laboratorium, itu lanjut aku samperin kakaknya, terus sekalian kita sama-sama ke ruang radiologi. Jadi pasiennya itu mau di scan guys. Nah udah lanjut untuk udah di scan, udah semuanya, pasiennya dibalikin lagi ke kursi roda dan aku sama kakak perawatnya balikin lagi ke kamar ruang TKR aku. Itu di pasien 325 bed 2. Terus juga selanjutnya aku ada mengantarkan sampel ke ruang laboratorium. Itu kayak pasien yang habis operasi gitu guys. Itu dia ada jaringan sedang, terus disuruh dianterin ke ruang laboratorium pasiennya untuk dicek. Terus lanjut aku juga ada mengantarkan keluarga pasien ke admin. Nah pas lagi aku nganterin jaringan sedang, itu tuh ada keluarga pasien yang kayak bingung gitu guys, ruangannya di mana gitu. Akhirnya aku temenin aja kan ke ruangan administrasinya di gedung sebelah. Dia salah gedung guys, terus juga salah lantai. Terus aku anterin aja. Terus kalau udah diantar pasiennya bilang udah naik aja lagi. Oke, akhirnya aku balik lagi. Terus udah kan, dan lanjut setelah semua tindakan yang udah aku lakuin, akhirnya aku istirahat. Terus terakhir aku ada per bed ruang 324. Nah itu tempat pasien yang sudah meninggal tadi. Nah disuruhnya itu guys, per bednya itu disuruhnya si Eci. Nah si Ecinya takut guys, karena kan itu kamarnya bekas tadi ya, pasien yang sudah berpulang. Ecinya takut, jadinya bareng aku. Terus ya udah, kita tuh kayak iseng gitu. Terus si Eci kita kayak yang yaudah dibawain juga aja. Si Eci sampai salah naruh. Nih Pak, ini kan misalnya ini tempat tidur ngarak sini, kepala pasien di sini. Pastinya infusnya di ujung sini dong. Kalau nggak di sini, di sini. Si Eci naruhnya di sini Pak. Sampai diginiin sama pembersihnya. Ya masa pasiennya gini sih Neng. Pokoknya kocak dah. Terus saya juga kayak ngiseng ini biar kayak apa ya, ya biar nggak tegang-tegang banget Pak, karena si Eci kan yang takut gitu. Terus udah ya, pokoknya tindakannya udah di situ kayak nggak berhenti ketawa gitu deh. Terus udah kan 324 udah selesai di per bednya. Terus udah lanjut untuk yang terakhir urin guys. Jadi untuk hari ini yang di pasien ruangan aku yang pakai kateter cuman ada beberapa orang. Terus aku sama Eci ngebuang kateter pasien ruang berapa aku kurang tahu ya. Pokoknya itu kayak pas berarti biasa pakai piswot dicetek, terus dilihat ternyata ada 300 cc urin. Terus udah dikasih tahu ke kakaknya urinnya berapa cc gitu akhirnya. Terus aku juga udah selesai semua tindakan. Terus waktunya juga sudah menunjukkan waktu pulang, dan teman dinasku yang masuk siang sudah masuk juga, sudah datang juga. Terus kakaknya udah mulai operan juga dari pagi ke siang. Terus akhirnya kakaknya bolehin pulang, dan akhirnya aku prepare sama Eci di ruang perawat buat pulang. Nggak lupa juga buat absen. Dan sudah selesai guys. Sekian dari videoku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.